membaca secara silih berganti, dimulai dari saya dan juga Bapak Ibu, kita membacanya secara responsif. Saya mulai dengan ayat 30. Topik yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau oleh Pak almarhum Ahad Bonggu di mengajar saya bilang firman dari Bogor. Kota yang kudus, maksudnya judul yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kota yang kudus. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Ketiga pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat juga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Jebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asher, dan pintu gerbang Naftali. Mari kita membaca secara bersama-sama ayat 35. 1, 2, ya. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya, kemarin kami hari Rabu ya, ada surat edaran dari Pak Ketua, kami setelah IKSN libur mulai tanggal 20 sampai beberapa hari ke depan. Lalu saya dapat WA dari Pak Enos, Bapak ingatkan ada jadwal Bapak untuk hari Jumat. Lalu saya sengaja, bukankah kita sudah libur? Lalu jawabannya, PT libur pada tanggal merah. Ya, kalau begitu saya sudah tahu jadwal, saya akan masuk. Baik. Dari bacaan yang kita sudah baca secara bersama, sebagaimana yang sudah muncul di layar, kita akan merenungkan sebuah tema, kota yang kudus. Tuhan hadir di sini. Kota yang kudus itu Tuhan hadir di sini. Waktu saya membaca bagian ini, tepatnya semalam, lalu saya teringat dengan apa yang ada di pintu gerbang kita. Kalau sekiranya kita datang dan tengok ke atas. Tapi kalau sekiranya kita datang dan tidak tengok ke atas, maka tidak kelihatan juga. Kalau kita memasuki pintu ini, kemudian kita tengok ke atas, maka ada kata kudus. Dalam teks bacaan kita, kata kudus itu dihubungkan dengan kota. Memang teks ini dipilih untuk memperkaya pemahaman kita tentang kudus yang menjadi bagian dari moto, bahkan juga menjadi bagian dari tema atau visi yang kita usung di tempat ini. Kudus. Jadi menurut bacaan kita akan memperhatikan beberapa aspek. Yang tentu kita mulai dengan pertanyaan, ada apa di kota kudus ini?
Atau kota kudus itu apa? Kota yang kudus itu apa? Lanjut ya. Ya, saya tinggal kemana ini sebentar ya. Jadi apa sesungguhnya kota kudus yang dimaksud dalam Yeskiel 48 ayat 30 sampai 52? Saya mencoba memberi sebuah definisi yang paling tidak menolong kita untuk memahami apa yang dimaksud dalam teks kita. Saya tidak berusaha untuk lari terlalu jauh atau membaca terlalu jauh, tetapi saya fokus pada teks tersebut. Saya merumuskan begini. Ketika kita berusaha untuk memahami kota yang kudus, maka kota yang kudus menurut Yeskiel 48 ayat 30 sampai 35 artinya kota atau wilayah yang di dalamnya Tuhan hadir. Lalu apakah kota yang kudus dalam bacaan kita itu semacam sebuah tempat yang di dalamnya bangsa Israel mendiami? Apakah Yerusalem, apakah tanah Kanaan, atau kota yang kudus itu apa? Nanti kita akan melihat pada akhir. Jadi kalau Tuhan hadir, maka ia disebut kudus. Jadi kota yang kudus ya, karena Tuhan hadir. Sekali lagi, kota yang kudus artinya kota atau wilayah yang di dalamnya Tuhan hadir. Jadi rumusan ini berdasarkan bacaan kita, tidak terlalu jauh dari bacaan teks tersebut. Lalu kota kudus juga mengingatkan dan menambahkan tingkat pemahaman kita atau dalam bahasa orang Timur Tengah sana, episteme kita tentang kata kudus yang tertulis dalam gerbang nomor 17 yaitu kudus. Tetapi kata kudus dalam bacaan teks ini dalam konteks tempat. Jadi biasanya kudus juga dihubungkan dengan apa? Hidup kudus. Tetapi dalam teks kita tempat. Nanti kalau kita baca yang lain lagi, ada rumah, ada hari, ada waktu yang dihubungkan dengan kata kudus. Kesimpulannya, jadi kota yang kudus menurut Yeskiel 48 adalah nama yang diberikan untuk menggambarkan kehadiran Tuhan di suatu wilayah. Maka dalam ayat yang ke-35 kita membaca, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Apakah seseorang dapat membatasi kehadiran Tuhan? Oh, tidak. Dia bebas hadir, mau hadir di mana dia bebas. Jadi Tuhan bebas hadir di mana saja. Tetapi ada tempat-tempat yang ketika dia hadir itu disebut. Tapi apakah kehadirannya terbatas pada lokasi tertentu? Saya kira tidak. Karena apa? Konteksnya atau konsepnya adalah Tuhan Maha Hadir. Ini paling tidak definisi yang menolong kita untuk memahami kota yang kudus. Kita lanjut. Lalu kalau kita membaca dalam bacaan itu ada disinggung tentang hasta. Dan saya sengaja memilih hasta. Kita perhatikan dalam Alkitab supaya tetap kita tidak disesatkan. Hasta adalah satuan ukuran panjang yang dipakai pada zaman itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam Alkitab, kebetulan saya menggunakan Alkitab terbitan 2019, halaman 301. Nah ini karena ada mahasiswa, saya ingin mengingatkan bahwa model seperti ini itu bukan model penulisan yang dipakai dalam Google atau di jurnal, tetapi ini biasanya dalam karya ilmiah manapun dia muncul. Terserah kita mau pakai bentuk yang mana. Ini biasanya disebut dengan body note, catatan dalam buku. Sehingga ada kesalahan pemahaman. Kayaknya model seperti dalam kurung itu biasa dipakai di dalam Google dan juga jurnal-jurnal. Itu pemahaman yang keliru karena tidak sesuai dengan itu. Hasta adalah ukuran panjang sebesar 45 cm. 45 cm. Kalau kita kan 100 ya. Kalau ini
Sudah ada jawaban Google di sana. Sekarang itu zaman canggih. Jadi kalau minta jawaban ya Google saja. Google solusinya gitu ya. Google solusinya. Oke ya. Bisa cari jawaban pada dia. Pintu keluar sisi sebelah utara itu 14.500. Jadi semuanya dapat kebagian yang sama. Pembagian yang sama ya. Apa artinya? Bukankah ini bicara tentang harmonis dan adil? Kalau orang matematika, kalau kita pakai filsafat matematika itu kan orang yang cinta harmonis. Kalau ukurannya tidak pas, itu kan menjadi apa? Menjadi salah. Tidak harmonis, tidak pas. Maka dalam pembagian itu semua ukurannya sama. Tidak ada yang lebih. Sama. Jadi angka-angka ini tentu bicara tentang keharmonisan, tadi saya harmonis. Tetapi juga pembagian ini juga menunjukkan keadilan. Tuhan memberi sebuah keharmonisan, tetapi juga memberi keadilan kepada suku-suku Israel. Karena ya tidak disebutkan dalam teks ini pintu gerbang Yonas, tidak ada. Karena Yonas bukan bagian dari suku Israel. Jadi kita memang tidak punya tempat dalam cerita teks ini. Ya, yang kebagian itu ya suku-suku Israel. Maka ada pintu-pintu yang dihubungkan dengan suku-suku Israel. Jadi Allah yang berdaulat itu memberikan sesuatu kepada bangsa Israel secara adil, secara harmonis. Lalu sekarang kita sampai kepada nama-nama pintu gerbang. Dalam bacaan kita sudah diberi pengertian bahwa nama-nama ini diberi sesuai dengan nama suku-suku Israel. Sehingga saya juga tidak boleh menyesatkan Bapak Ibu dengan sebuah definisi yang tidak pas dengan teks bacaan itu. Kalau saya beri keterangan yang tidak sesuai, maka saya salah. Jadi pemberian nama pintu gerbang itu disesuaikan dengan nama suku-suku Israel. Suku-suku Israel itu seperti apa? Kita lihat. Pertama ada Ruben, dan Ruben ini diberi pintu gerbang. Jadi sebelah utara itu ada 3 pintu gerbang. Perhatikan 3 pintu gerbang. Lalu ada pintu gerbang Ruben, kemudian ada pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Jadi ini pintu keluar. Jadi teks ini bicara tentang pintu keluar, bukan pintu masuk tapi pintu keluar. Jadi tidak bicara pintu masuk, tapi pintu keluar. Ya, lanjut. Lalu di sebelah timur ada 3 pintu gerbang. Nah, itu deh. 3. Semua kebagian sama. Tidak ada yang lebih. Pintu gerbang Yusuf, ada pintu gerbang Benyamin, dan juga pintu gerbang Dan. Ya, kita lanjut. Kemudian bagian selatan, sisi sebelah selatan dari kota yang kudus itu. Sisi sebelah selatan dari kota yang kudus itu ada 3 pintu untuk Simon yang disebut dengan pintu gerbang Simon. Ada pintu gerbang Isaskar dan juga pintu gerbang Zebulon. Ayatnya ada di situ, nanti kita bisa baca. Terakhir, dalam konteks pintu gerbang. Sisi sebelah barat itu ada 3 pintu lagi. 3 pintu. Ada pintu gerbang Gad, ada pintu gerbang Asher, dan juga pintu gerbang Naftali. Lalu ada nama kita disinggung.
Tidak ada ya? Ada ini satu Naftali. Ada Naftali di sini? Ada ini Naftali satu. Ini angkat tangan. Ah, kalau ada Naftali ya termasuk di dalamnya kebagian. Yang lain tidak kebagian pintu itu, jadi tidak bisa keluar. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Nah, ini yang diperlukan. Kita mencoba memberi makna. Kamu namanya anak laki. Supaya teks yang kita bicara itu bukan sesuatu yang jauh di Timur Tengah sana, teks yang tidak punya hubungan atau teks yang tidak punya sangkut paut dengan kehidupan kita. Maka kita mencoba menariknya ke Indonesia dalam arti mencari makna. Apa yang kita baca itu pertama ia menegaskan keharmonisan. Coba kita perhatikan satu sama lain, adakah kita tidak harmonis dengan teman? Sering apa? Gontok-gontokan. Saya termasuk orang yang model itu. Dan setelah itu saya cepat juga sadar dan minta maaf. Kalau bagi saya sesuatu itu tidak sesuai, saya akan terus ya katakanlah motor proses ya seperti kemarin dalam ujian tesis begitu proposal. Sesuatu yang saya tahu dari dunia metodologi, kalau itu tidak pas maka saya akan koreksi. Walaupun ada yang menganggap serta apa namanya Kecil. orang yang dianggap atau istilah yang dipakai saya sudah lupa, sok tahu, tidak sok tahu, tetapi apa yang kita baca dari buku-buku metodologi itulah yang kita mau sampaikan supaya mereka yang kita bimbing menyampaikan hal yang benar juga kepada orang lain. Misalnya dulu ada catatan kaki di situ diberi garis di bawah judul. Lalu ada dosen yang memberi jawaban, waktu itu belum ada mesin ketik, sehingga selalu di garis bawah. Setelah saya membaca buku-buku teori tentang sitasi, saya mengerti bukan itu jawabannya. Ternyata itu berdasarkan model-model sitasi. Ya, jadi keharmonisan. Tadi kita lihat angka-angka pembagian pintu dan lain sebagainya. Ya, lalu kita merenung. Ya Tuhan itu memang tidak ada pertentangan di dalam dirinya, tidak ada apa keributan di dalam dirinya. Ya Tuhan selalu harmonis. Tetapi ada satu pendekatan yang membuat saya juga berpikir dan terus-menerus berpikir adalah pendekatan kosmologi yang dipopulerkan oleh salah satu doktor termasuk kosmolog Indonesia. Saya bilang luar biasa, sampai kepada teori Big Bang. Dari situ saya sadar saya tidak boleh membicarakan teori Big Bang karena saya tidak tahu apa-apa tentang teori Big Bang. Ada tafsir ilmiah di sana, tapi saya juga tidak boleh dengan gampang menyebutkan di sana karena ada orang-orang yang lebih mengerti dan lebih tahu, dan ketika dia menjelaskan bagian-bagian itu maka sampailah pada apa yang disebut dengan evolusi manusia itu. Dan kita tidak tahu nanti manusia yang sekarang itu evolusinya seperti apa. Tapi jangan goncang. Jadi pertama, keharmonisan. Jadi kita bekerja, ya tentu kerja dalam keharmonisan. Kalau ada pertentangan-pertentangan, ya Tuhan memberi kepada kita kesadaran untuk ya bisa minta maaf dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Mahasiswa juga begitu. Dalam diskusi-diskusi misalnya, bisa saja bisa berantem di sana. Bisa saja terbawa sampai di luar begitu ya. Kalau berdebat dalam diskusi, tapi saya kira tidak ada lah. Yang kedua, ya tidak. Kita berada, berkarya, tetapi juga sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita juga bisa
sampai hari Minggu juga tetap. Ini luar biasa. Jadi tidak ada hari libur itu. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu itu terus karena konsepnya 24 jam itu apa bekerja bagi Tuhan. Nah, setelah saya di sini boleh menikmati hari libur. Terima kasih. Libur. Jadi apa artinya libur? Pada hari Sabtu dan libur-libur biasa. Kayak nama itu. Waktu saya hendak ke sini ada pertanyaan. Ini kan sudah libur, mau kemana? Saya bilang saya ada tugas pelayan. Saya karena tablet saya ini sedikit terganggu, maka saya bawa laptop saya dan saya bawa tas. Ini ada pertanyaan model ini. Lalu saya bilang, kalau pegawai negeri itu kan ikuti instruksi presiden. Saya pinjam sebuah istilah, ya, karena mereka diberi kehidupan oleh pemerintah kan begitu. Tapi kalau nuansa di tempat kerja yang lain berbeda. Ada pertanyaan, kenapa? Tapi saya tidak usah terlalu panjang ke situ, gitu ya. Kenapa yang lain sudah libur, tetapi yang ini begini dan masing-masing itu ada kebijakan. Kebetulan ada libur itu mulai dari tanggal 20. Ya, lalu yang terakhir, ini yang sangat-sangat kehadiran Tuhan. Dalam ayat yang terakhir dia bicara Tuhan hadir di situ. Di kota yang kudus itu. Lalu Tuhan itu hadir di mana saja? Apakah dia hadir pada waktu menyertai bangsa Israel, kemudian kepada kita Tuhan tidak hadir? Saya kira tidak demikian. Tuhan hadir di mana saja. Dia maha hadir. Maka saya mau menghubungkan maknanya begini. Tentu untuk rekan-rekan PT Santosa Asih Jaya, Tuhan hadir di tempat-tempat kerja kita. Di mana kita bekerja, kita tahu bahwa Tuhan hadir menyertai saya, maka saya bekerja lebih baik. Saya bekerja karena merasa bahwa Tuhan hadir di dalam kerja saya, di dalam jabatan saya, dan seterusnya. Dengan keyakinan begitu, maka kita akan bekerja. Jadi Tuhan hadir di ruang-ruang kerja kita. Tuhan hadir di tempat di mana kita berkarya. Kalau dia hadir, maka dia juga memberi perhatian terhadap keluh kesah kita, terhadap seluruh pergumulan kita. Jadi yakini Tuhan hadir. Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di tempat kerja. Tuhan hadir di ruangan kerja. Lalu untuk STI KSM, ya sebagai dosen Tuhan hadir dalam kerja saya sebagai seorang dosen. Maka harus menjalani kerja dosen ini secara baik. Waktu di kelas ya Tuhan hadir. Waktu mempersiapkan materi ya Tuhan hadir. Maka dipersiapkan dengan baik. Staf juga begitu. Tapi saya perhatikan etos kerja perusahaan berbeda ya. Tidak ada waktu yang dibiarkan terluang di situ ngobrol semua kerja. Kalau saya salah saya. Jadi mulai dari jam 8, katakanlah jam 8 dan sampai kepada jam istirahat semua pada kerja. Tetapi di kantor-kantor tertentu ya kadang lebih banyak ngobrol. Ya intinya masuk kantor tetapi lebih banyak ngobrol di sana ketawa dan sebagainya. Lalu kepada mahasiswa, Tuhan hadir di situ. Menyertai mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa Tuhan hadir di situ dalam pekerjaanmu sebagai seorang mahasiswa. Maka Tuhan hadir waktu kamu kerja karya ilmiah, usahakan jangan nyontek. Karena Tuhan hadir di situ, maka waktu kamu mengerjakan skripsi, kerjakan secara baik. Usahakan supaya apa? Tidak ada pencurian ilmiah di situ.
Kenapa Tuhan hadir? Kalau Tuhan hadir, maka Tuhan juga yang mencukupi kebutuhan dalam hidup. Berdoa. Tadi saya datang, mulai dari saya bilang, Tuhan tolong supaya tidak terjadi hujan lebat. Karena hujan lebat, maka saya tidak bisa datang ke sini. Ya, apakah ini doa saya yang dijawab? Tetapi nyatanya hanya gerimis. Jadi saya bisa datang ke sini. Dan saya selalu begini. Jadi, mari kita menghayati Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di kampus kita. Oke, Tuhan hadir. Kita berharap Tuhan hadir di kota sekolah. Amin. Maka kita berkata, jayalah sekolah minggu profesional. Kita akan melaksanakan seminar sekolah minggu profesional pada tanggal 2 dan 3 dengan biaya yang bagi saya itu besar. 172.850.000. Doa kita bersama supaya Tuhan menolong kita untuk melaksanakan. Kalau tidak bulan Juni, mungkin ada waktu-waktu lain, tetapi tetap kita punya semangat bahwa Tuhan hadir. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Apostol, mohon maaf, saya bertanya Pak. Kalau Profesor Dr. Syakur Kiai Haji Indramayu dia bersaksi kenapa negara-negara Islam di Timur Tengah selalu kalah terhadap Israel. Padahal negara-negara Islam itu mengelilingi negara kecil ini. Pertama kalah terus, kedua kalah terus, ketiga kalah terus. Nah, sekarang ini sedang berperang. Apa kata profesor ini? Tidak mungkin negara-negara Islam boleh mengalahkan Israel. Tidak boleh, tidak mungkin. Karena apa? Di sana ada payung Tuhan. Itu kata Profesor Romo. Dia lulusan dari Kairo, dia lulusan dari Maroko, lulusan dari Timur Tengah. Ada payung Tuhan di sini. Jadi walaupun rudal dari Iran, rudal dari Mesir, rudal dari Turki, rudal dari Rusia, dari Cina, dari mana-mana saja tidak akan bisa menembus payung Tuhan. Kenapa saya berdetik? Karena Bapak katakan Tuhan hadir di situ. Ya. Tentu saya mengingatkan lagi mahasiswa. Siapa yang sudah membaca kitab Wahyu, yang sudah membaca kitab Wahyu boleh tagih sama saya 100.000. Saya yang membayar kamu membaca ini, termasuk orang Santosasi. Siapa yang sudah membaca kitab Wahyu boleh tagih kepada saya 100.000. Ada soal. Hah? Kalau nagih terus ditanya. Oh, ditanya. Kau membaca kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal Iya, 2. kalau sudah baca nanti mau nagih ditanya. Iya, tidak. Tidak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan.
Ada. Kalau kau jujur saja, saya sudah bilang. Semangat Ibu. Semangat. Dua kali tanya. Demi 100.000. Kalau saya di rumah baca. Kita kan udah baca kan? Saya gituin anak. Iya sama. Kalau saya tanya. Pasal segini apa isinya? Karena saya mendorong kalian menikmati Tapi berapa pasal nggak ditanya gitu ya Pak? menikmati isi dari kitab Wahyu. Saya sangat menikmati. Di mana tertulis Dan tetaplah saya tahu diusahakan posisi kita. saya Susah kan kita kan? di dunia mana ini. Saya akan makan bersama. Iya, saya. Susah. Saya tahu bahwa malaikat Tuhan menjaga saya. Saya tahu firman Tuhan yang hidup menjaga saya. Saya tahu roh Tuhan menjaga saya. Itu ya. Nah, kalau saya menyampaikan kebaikan kepada kalian, aku yang bayar, Pak. Ada yang berani nanti di sana. Saya yang bayar. Udah? Iya. Atau Pak Jonas membaca kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Kalau Bapak sudah membaca, diam-diam saja ngomong sama saya kan. Saya diam-diam saya kasih tahu. Jadi tidak usah harus pamer. Betapa cintanya saya kepada saudara yang sudah membaca itu. Jadi akhir zaman ini sudah ditulis di dalam kitab Wahyu. Di pasal mana kita sekarang? Sudah ada di situ. Ada di kitab Wahyu. Hanya begitu kan susah kan? Sekalipun Rusia bertempur melawan NATO dibantu Amerika, Rusia sendiri melawan semua. Wah. Dan saya sampaikan, baik NATO, Amerika, Rusia, Cina, dan sekutunya tidak dapat mengakhiri dunia ini. Tidak dapat mengakhiri. Wahyu mengatakan ini ciptaan Tuhan tidak bisa diakhiri oleh manusia. Apapun, bagaimanapun hebatnya teknologi manusia, tidak dapat. Loh, saya sampaikan ini sama kalian kok gak ada kemauan untuk membaca ini. Kau mau jadi pemberita Injil, gak mau membaca. Kalau kau memberitakan Injil, apa yang kau beritakan? How gitu. Boleh kau bicarakan, kau bicara Injil sebelum kau membaca Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Tidak dapat kau. Jadi kalau kau hanya tahu bahwa ini adalah hari Natal, ini adalah hari Jumat Agung, ini adalah hari kenaikan Tuhan. Mengatakan, oh ini Paskah, oh ini Pentakosta, hanya begitu-begitu aja. Kalau bisa begitu, kalau bisa memberitakan Injil, baca kitab Wahyu. Dan kau udah baca, diam-diam aja, gak usah. Pak, saya udah baca. Tapi dulu kan saya baca. Maka setiap hari saya bawa uang. Saya tahu juga ada yang baca. Kamu boleh baca.
langit dan bumi akan berlalu, termasuk perahu luas dari dan itu. Kan? Apakah kamu nanti termasuk orang-orang yang dimeterai dalam hidup ini? Bangsa Israel dimeterai 144 ribu, tapi ada yang dimeterai tidak terhitung banyak, termasuk kalau Yonas dimeterai, termasuk kalau kau bagaimana kau dipilih Tuhan? Itu bukan baca dalam buku Tuhan semua diterangkan siapa yang boleh masuk, siapa murid Tuhan, siapa penghuni kerajaan surga. Dan apa kau hidup dibangkitkan pada kebangkitan pertama atau kebangkitan yang kedua? Betapa sempurnanya Injil itu harus kita baca. Pidato karena nanti Kelihatannya tidak ada Bapak masuk respons. juga. Muka-muka yang ada respons ada. Yang responsnya bagus ada. Ada beberapa kalian yang ada responsnya. Yang baik. Nah, apa hubungannya bahwa kita berdua syafaat? Kenapa kita berdua syafaat, 5 pokok doa syafaat ini ada hubungannya dengan kita puasa? 5 pokok doa syafaat ini yang kalian seperti tidak tahu, tidak suka atau bosan atau bagaimana, ada hubungan doa syafaat kita ini dengan kita puasa. Ada hubungannya kita buat dengan doa syafaat. Kenapa kita berdoa untuk negara dan bangsa? Karena negara dan bangsa ini milik Tuhan. Masa kita enggak berdoa dengan bangsa ini milik Tuhan? Kalau kau milik Tuhan, kau harus berdoa. Mengapa kita berdoa untuk keluargamu? Berdoa orang keluargamu masing-masing harus berdoa. Ada di sini doa supaya keluargamu beroleh damai sejahtera sukacita. Ada kan? Berdoa untuk kamu juga mahasiswa semester berapa kan? Didoakan. Jangan pikir kamu ini asal ngarang-ngarang aja ini doa syafaat. Ini Bapak ini didoakan dosen. Saya ini didoakan. Supaya kamu komunitas ini di jalanan seperti komunitas ini di jalanan itu seperti yang apostol Kristus, ambisio dan penginjil sekarang yang kesana kemari. Gereja jalanan di Indonesia. Tahun 2000 saya udah tulis itu menjadi visi misi Santosa. Jika saya harus presentasi di awal. Tahun 2000. Orang berjalanan. Saya berdoakan. Kita doakan. Kalau siapa yang sungguh-sungguh di ruangan ini mendengarkan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh ya, yang segan-segan atau yang bosan, maka saya ditanya kemarin,
Bosan itu dosa atau tidak? Ayo, Pak. Bosan dosa atau tidak? Dosa. Dia bisa jawab. Jadi kalau ada yang jawab belum tentu apa-apa. Atau jawab tergantung. Belum tentu atau tergantung. Tidak apa. Sampai kau dewasa bisa menjawab. Dan kalau kau bosan dengarkan firman Tuhan ibadah di tempat ini, kau yang jawab. Benar? Bosan tak tahu. Silakan. Yang bosan silakan. Tidak ada beban saya kan. Hanya saya mengasih. Ya. Lalu berulang kali itu Pak Yonas selalu kalau kau melihat ke atas menatap ke atas kampus Santoso Asli Kudus buat kasih, pasti kau terinspirasi. Ini kampus dunia. Nanti ya, udah mulai itu cat ya. Nanti akan diperjelas. Cat sekalian, cat bang, cat. Biar ada cahaya sini. Makanya kita berdoa supaya apa yang kita doakan tentang kampus ini yang masih terus yaitu let's school dan apa itu wasit, ruang wasit, proses wasit dan let's school kita terus doakan. Kenapa doakan supaya praise and worship memang udah representatif, kita udah boleh di situ fokus kita siapkan ke luar tentang kegiatan kampus kita ini. Doa agar sekolah minggu profesional ini jalan. Agar apa namanya mau satu jalan agar gitu supaya jalan semua dari kita untuk kita, dari Tuhan kasih kita kepada Tuhan. Ayo kita bernyanyi.